Shalom, selamat pagi. Marilah kita pada hari ini mendengarkan renungan pagi dari buku Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan pagi kita tanggal 8 Juli 2021. Allah memberikan roh kuasa dan kasih. Ayat inti kita terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang Maha Pengasih, yang selalu memberkati kami, yang telah memberkati kami dalam pembaringan tidur kami, sehingga kami dapat bangun untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Ajarilah kami ya Tuhan dengan firman ini, sehingga kami dapat selalu mendekatkan diri kepadamu dan selalu paham bagaimana caranya untuk membagikan kasih kami kepada sesama. Jadilah kehendak-Mu di atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah memberikan roh kuasa dan kasih. Kita sekarang berada dalam satu masa di mana kita harus berdiri teguh bagi kebenaran. Kita harus menghargai kasih akan jiwa-jiwa. Tetapi janganlah sekali-kali kita melepaskan hal terkecil dari kebenaran. Karena oleh mempertahankan kebenaran itulah kebenaran yang murni, tidak dipalsukan. Sehingga kita dapat ini membawa hormat dan kemuliaan kepada Yesus Kristus, Raja kita. Firman itu adalah roti hidup. Dan di dalam firman itu, murid-murid Kristus diibaratkan sebagai makan dan minum daging dan darah Kristus. Menjadikan firman-Nya sebagai suatu bagian dari hidup mereka. Tidak ada dusta dari kebenaran itu. Kebenaran akan tahan uji pada masa teori-teori palsu. Jika kita memegang teguh permulaan keyakinan kita itu hingga kepada kesudahan. Marilah kita melatih iman dan tetap dekat ke sisi Kristus dalam mengikuti firman-Nya. Tuhan akan mengajar umat-Nya kalau mereka mau diajar. Kita dapat berdiri di mana kita dapat mendengar pengajaran Kristus. Kita mempunyai Allah yang hidup dan Kristus yang hidup. Seluruh pasukan si jahat sedang mengamat-amati kesempatan mereka untuk menggenggam pikiran manusia. Tetapi jika kita erat dengan sabda itu, kita tidak akan dikalahkan. Karena itulah, kata Rasul Paulus kepada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita perlu mempunyai iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Kita perlu melatih iman agar apabila musuh itu datang seperti air bah, Tuhan akan mengangkat standar bagi kita untuk melawannya. Hati yang benar kepada Allah seringkali dalam berdoa. Jangan biarkan gelombang tawar hati melanda engkau.
Kita harus menyerahkan segala pikiran kita dengan merenungkan tabiat dan pekerjaan Allah, mengajarkan perkataan Kristus. Hendaklah engkau baik dan perkasa. Biarlah keberanian hatimu dan ketergantunganmu yang terus-menerus pada Yesus Kristus menginspirasi kepercayaan orang lain dan meningkatkan iman serta pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita roh, kuasa, dan kasih, supaya bagi kita yang menuruti, yang merupakan umat Tuhan, akan mendapatkan itu roh, kuasa, dan kasih. Namun harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kita harus mengasihi setiap jiwa. Setiap orang haruslah kita kasihi, supaya kita dapat membawa kehormatan kepada Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan tadi bahwa firman adalah roti hidup. Firman juga diibaratkan dengan makan dan minum daging juga darah Kristus. Yang berarti bahwa di dalam keseharian kita harus memakan roti itu, harus mengkonsumsinya. Kita harus selalu setiap hari untuk pertama kali menikmati firman itu, memakan Alkitab, sehingga dalam keseharian kita dapat melakukan kasih Kristus, sehingga kita mendapatkan roh kuasa itu, sehingga siapapun yang bertemu dengan kita akan melihat dan menyaksikan kuasa yang ada dalam diri kita masing-masing. Juga kita harus pahami di sini adalah bahwa di saat kita berdoa, itulah merupakan hati yang benar. Sempatkan waktu kita untuk berdoa sehingga kita mendapatkan kuasa daripada Yesus Kristus dan juga mendapatkan kasih, sehingga kita dapat praktikkan kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, supaya kami selalu mengutamakan Engkau, mengkonsumsi firman-Mu, juga selalu berdoa kepadamu, supaya kami mendapatkan pengingatan. Engkau mengingatkan kami dalam setiap mendengarkan firman-Mu dan dalam setiap kami berbicara kepadamu melalui doa. Kiranya juga Engkau memberkati para pemirsa yang sudah mendengarkan firman-Mu ini, sehingga kami dapat diubahkan bersama-sama, memahami bagaimana supaya selalu mengutamakan Engkau dan dapat mengubah hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.